dan kekurangannya. Nah, langsung saja nih akan aku review ya. Tapi karena ini kerudung, terus ini juga kain bubble pop. Kalau kelebihannya dari kain bubble pop, selamat datang di channel aku, channel Yunia Muhtadewi. Nah, kali ini saatnya review. Nah, di review kali ini aku akan review kerudung yang berbahan kain bubble pop atau bubble crepe. Nah, ini kerudungnya yang aku pakai ya pemirsa. Nah, sebelum aku lanjut mereview kerudung yang berbahan kain bubble pop, jangan lupa terus dukung channel aku dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Oke, semoga channel aku bisa terus berkembang dengan kalian terus mendukung channel aku dengan subscribe. Oke pemirsa, kali ini aku akan lanjut ke reviewnya ya. Oke, kalian mungkin tidak tahu bagaimana sih bentuk atau karakteristik dari kain bubble pop, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Nah, langsung saja nih akan aku review dan tunjukkan kepada kalian. Nah, mulai dari karakteristik kain bubble pop atau bubble crepe ya. Oke, karakteristik kain bubble pop ini yang pertama itu kalau dari teksturnya itu seperti kulit jeruk pemirsa. Nah, ini hampir sama dengan mousse crepe ya, kayak kulit jeruk, cuman bedanya kalau bubble crepe ini itu kayak bergelembung gitu, kayaknya kayak ada gelembung-gelembungnya gitu kalau diraba. Kalau mousse crepe itu lebih lebih kecil-kecil, lebih kayak pasir gitu, kecil-kecil. Kalau bubble crepe ini itu lebih besar-besar sehingga kayak gelembung-gelembung kecil gitu bentuk teksturnya. Nah, selain itu ini kainnya juga lentur teksturnya, kemudian juga agak melar ya, tapi nggak melar banget, jadi sedikit bisa melar. Nah, kemudian ini kainnya juga tidak mudah kusut pemirsa. Nah, itu ketika aku dengan tangan itu kembali lagi ke bentuk semula, jadi nggak gampang kusut kainnya pemirsa. Terus ini juga kainnya juga lumayan tebel ya. Nah, tapi karena ini untuk ukuran kerudung, terus ini kerudung aku juga warnanya pink, jadi mungkin kalau dekatkan ke cahaya mungkin agak terlihat terawang ya. Tapi karena ini kerudung, terus ini juga dibuat ini bulat-bulat gitu, jadinya kayak bertumpuk-tumpuk gitu, jadi nggak begitu terlihat terawang pemirsa. Tapi kalau dipakai untuk baju, lebih cocoknya kalau dikasih furing. Nah, jadi masih membutuhkan furing kalau terlihat di cahaya lampu. Kalau nggak terlihat di cahaya lampu, kain ini juga nggak terawang, jadi seperti itu. Nah, ini juga seratnya juga agak sedikit terlihat ya, jadi nggak terlihat banget, seratnya itu hampir tidak begitu terlihat ya. Justru yang terlihat itu teksturnya yang seperti bubble atau seperti gelembung-gelembung itu ya. Nah, itu dia tekstur atau karakteristik dari kain bubble pop. Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari kain bubble pop atau bubble crepe ini? Nah, mulai dari kelebihan kain bubble pop. Kalau kelebihannya dari kain bubble pop yaitu, nah, kain bubble pop ini punya motif atau punya tekstur yang unik, yaitu yang berbentuk seperti gelembung-gelembung itu tadi. Nah, kemudian ini juga tidak mudah kusut, kelebihannya ya. Selain itu kainnya juga lentur. Nah, itu dia. Kelebihannya kainnya juga ini ya, kainnya itu jatuh pemirsa. Nah, jadi
bagus banget, kayaknya bisa jatuh gitu ya kalau dipakai untuk gaun, itu juga bisa jatuh kayaknya. Jadi bagus gitu kalau dipakai. Nah, itu dia kelebihan dari kain bubble pop. Kemudian apa sih kekurangannya? Nah, di setiap kelebihan kain tentunya ada kekurangannya. Nah, kekurangan dari kain bubble pop ini, kekurangannya ini ya, kalau aku rasakan ya, kain bubble pop ini susah dirobek pemirsa kainnya, soalnya ini kan dari bahan sintetis, jadi susah kalau dirobek. Terus ini kainnya juga tidak tahan panas, jadi maksudnya kalau disetrika dengan suhu yang sangat panas, kainnya itu ini gampang rusak pemirsa. Terus ini lagi, ini kainnya juga nggak cocok ketika dipakai di musim panas, rasanya itu gerah. Nah, ini aku ketika menggunakan kerudung ini, nah ini aku syutingnya juga tepat siang hari ya, ini aku rasanya mulai gerah pemirsa. Nah, itu dia kekurangannya. Terus ya aku rasa itu saja kekurangan dari kain bubble pop atau bubble crepe ya. Nah, ini ya kalau dari kenyamanan, kain ini sih ya relatif nyaman ya. Tapi karena ada sedikit ini apa kayak ada, kalau disentuh ada kasar-kasarnya, mungkin bisa terasa kurang nyaman ya. Jadi relatif nyaman kalau dibandingkan dengan katun, masih nyamanan katun pemirsa. Nah, ini lagi yang ketinggalan ya, kain bubble pop ini sebenarnya tidak begitu licin ya kainnya. Nah, ini juga kalau aku ketika pakai kerudung seperti ini, kainnya ini nggak kayak kain Laksmara kemarin itu. Kalau aku buat bicara ya, kainnya itu kan gampang geser. Kalau ini nggak, ketika aku buat bicara ke kalian, kainnya itu nggak gampang geser. Mungkin gesernya itu hanya sedikit, tapi nggak begitu sering gitu ya. Nah, jadi kayaknya ini nggak terlalu licin banget, jadi nggak perlu ini tambahan ikat, jadi ini sudah enak lah. Nah, cuman ketika di musim panas, ini kayaknya kurang cocok pemirsa. Kainnya itu nggak cocok ketika di musim panas. Oke pemirsa, itu seputar aku tentang review kain bubble pop, yaitu kerudung bubble pop yang aku pakai ini ya. Oke, semoga bermanfaat, dan apabila kalian ingin request tentang review kain apa, mungkin aku bisa berikan videonya kepada kalian. Langsung saja apabila ada pertanyaan di kolom komentar. Oke, makasih yang udah nonton. Semoga video aku ini bermanfaat dan bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat juga kepada kalian. Dan jangan lupa ya, sekali lagi, terus beri dukungan dengan cara klik subscribe, like, dan tombol lonceng. Oke, dadah!